Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo, selamat datang di main program. Dan ini adalah video pertama dari seri pembahasan pemrograman dasar bahasa C. Jadi karena ini adalah video pertama saya gitu kan, jadi di video pertama kali ini kita tuh hanya membahas istilah-istilah dasar yang ada di dalam pemrograman. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Riki Alwi dan saya saat ini sedang menempuh pendidikan semester 3 pada prodi informatika. Dan di sini juga kita sama-sama masih belajar ya. Jadi apabila nanti ada kesalahan dalam istilah-istilah ataupun ada materi yang salah, bisa diperbaiki sama-sama. Tulis saja nanti di bawah ataupun kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuki ke dalam pembahasannya. Jadi yang pada video pertama kali ini kita hanya akan membahas seperti yang saya katakan tadi, ialah istilah dasarnya dulu. Jadi apa yang akan kita bahas ialah yang pertama ada program, yang kedua ada programmer, dan yang ketiga ada pemrograman. Dan ketiga istilah ini tidak sering didengar lah gitu istilahnya gitu kan, bukan bahasa yang jarang kita dengar lah. Jadi apa sih itu ketiga istilah ini gitu. Baik, kita masuk ke dalam yang pertama, program. Penjelasan program. Program itu apa sih? Jadi sebenarnya program itu ialah rangkaian instruksi yang ditulis oleh programmer untuk melakukan fungsi tertentu. Maksud dari rangkaian instruksi di sini ialah program itu sendiri dianya terdiri dari kumpulan-kumpulan instruksi. Maksud dari rangkaian ini ya sama saja seperti kumpulan itu. Dia tidak dapat berjalan apabila cuma memiliki satu buah instruksi. Contohnya, kita misalnya ingin membuat suatu program dasar ya. Program dasar menggunakan bahasa C ialah menghitung luas dari persegi panjang. Nah, dalam menghitung luas persegi panjang, kita kan butuh tahu dulu nilai atau value dari masing-masing sisi persegi panjang untuk dapat menghitung luasnya. Jadi apa yang kita perlukan itu, apa instruksi yang kita perlukan? Yang pertama sudah pasti menghitung lebar dari persegi panjang. Yang kedua ialah menghitung panjang dari persegi panjang. Kemudian yang ketiga ialah menentukan rumus. Setelah kita mencari hasil ya, kita tentukan rumusnya, baru kita jadikan satu kesatuan. Ya, seperti yang disebutkan tadi, ialah rangkaian instruksi gitu. Jadi kumpulan dari instruksi-instruksi yang seperti menghitung luas persegi panjang, menghitung menghitung lebar persegi panjang, kemudian ataupun menghitung panjang dari persegi panjang, kemudian instruksi menentukan rumus, itu kita jadikan satu, maka dia menjadi sebuah program seperti itu. Dan program sendiri itu terdiri dari dua unsur utama gitu. Yang pertama ada bahasa pemrograman, dia unsur pembentuknya, kemudian ada algoritma ataupun langkah-langkahnya. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, ialah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri itu dia terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat rendah, yang kedua ada tingkat menengah, dan yang ketiga ada tingkat tinggi. Apa perbedaan dari ketiga bahasa ini gitu kan, 3 tingkatan ini? Jadi kalau bahasa tingkat rendah itu ialah bahasa yang sangat sulit dipahami oleh manusia gitu, dan bahasa tingkat rendah ini sangat cepat diproses oleh mesin. Contohnya ialah bahasa assembly gitu. Dan yang kedua ialah bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah ini ialah bahasa yang sudah lebih agak mudah lah dipahami oleh manusia dibandingkan dengan bahasa tingkat rendah. Dan bahasa tingkat menengah ini contohnya ialah bahasa C, yaitu bahasa yang akan kita pelajari nanti. Dan yang ketiga ialah bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana bahasa pemrograman tingkat tinggi ini sudah lebih mudah lah dipahami oleh manusia. Contoh bahasanya ialah bahasa Python gitu, ataupun Java. Itu termasuk bahasa tingkat tinggi. Dan bahasa tingkat tinggi ini dia membutuhkan suatu compiler untuk menjalankan programnya. Dia tidak seperti bahasa tingkat rendah yang bisa langsung dijalankan ataupun dieksekusi gitu.
oleh komputer ataupun mesin. Sedangkan bahasa tingkat tinggi dia membutuhkan compiler. Compiler di sini ialah mengubah bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa assembly lagi sehingga dapat dijalankan. Baik, semoga mengerti sampai sini ya. Dan di sini selanjutnya ialah teman-teman bisa melihat di sini kan. Di sini ada contoh dari bahasa-bahasa pemrograman, dan sebenarnya bahasa pemrograman sendiri itu lebih banyak dari ini. Ini hanya sebagian kecil saja gitu. Dan sama seperti yang materi bahasa-bahasa lainnya gitu kan. Di bahasa pemrograman juga ada bahasa yang populer dan ada bahasa yang tidak populer. Gitu. Contohnya di sini ada bahasa Java, Haskell, Python, C dan C++, PHP. Oke. Lanjut. Yang kedua ialah programmer. Jadi apa sih yang dimaksud dengan programmer? Udah pasti tahu lah kita ada mernya gitu, ataupun programmer. Jadi programmer ini ialah profesi seseorang yang menciptakan program atau pembuat program gitu. Jadi programmer ini tukang ngodingnya. Jadi ngoding itu adalah aktivitas seseorang dalam membuat suatu program, itu disebut ngoding. Biasalah ngoding, bukan ngolak dingin. Oke, next, selanjutnya ialah materi yang ketiga ataupun istilah yang ketiga. Istilah dasar yang ketiga yang akan kita bahas ialah pemrograman. Jadi pemrograman ialah proses menulis, memperbaiki, serta menguji kode yang membangun suatu program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Gitu. Jadi pemrograman ini ialah aktivitas juga, itu proses menulis, memperbaiki, menguji gitu kan, yang membangun suatu program, membentuk suatu program gitu, sehingga menjadi program tersebut dapat bermanfaat bagi penggunanya ataupun user yang membangun program tersebut ya ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman seperti yang kita lihat tadi sini kan, ada Java, ada C, C++ gitu. Oke, tujuan pemrograman ini apa sih? Jadi tujuannya ialah membuat suatu program yang dapat melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepada komputer. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya kita ingin membuat program menghitung luas dari persegi panjang. Oke. Mungkin hanya sekian dulu video episode pertama kali ini, dan di video episode kedua nanti kita akan mempelajari algoritma dan flowchart pada pemrograman. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, dan apabila ada kesalahan, sudah pasti ada kesalahan karena di sini saya juga masih belajar, itu tolong diperbaiki di bawah gitu, kasihkan aja komentar. Oke. Hanya sekian dulu ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.